siapkan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Teduhkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh pertolongan Allah Roh Kudus, umat-Mu, kami semua yang hadir di tempat ini, datang kepadamu, membawa hidup kami, mempersembahkannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami naikkan syukur, terima kasih buat kasih setia Tuhan, hari lepas hari, waktu demi waktu. Dan sampai detik ini kami boleh berdiri, kami boleh ada di tempat ini oleh karena berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik dalam hidup kami. Engkau sangat baik dalam seluruh aspek hidup kami. Biarlah kuasa Tuhan hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Urapi para pelayan Tuhan. Biarlah roh Allah memerintah penuh di dalam hidup kami. Jemaat yang hadir dilingkupi oleh kuasa Allah, dijamah oleh Tuhan, dan biarlah kami boleh fokus hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama, dan kita menyadari bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai ibadah kita. Yang percaya bersama katakan amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saya menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama-sama kami di tempat ini, bisa lambaikan tangannya. Yang baru pertama kali ya di bagian belakang, kami mengucapkan selamat datang. Bapak Ibu boleh kasih salam corona ya. Shalom. Seberapa banyak kita yang rindu untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Allah kita. Dan saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kita. Tuhan kasih kesempatan bagi kita untuk memberi terbaik melalui pujian penyembahan kita. Dan kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tempat ini, memberikan kekuatan, penghiburan, pertolongan bagi setiap kita yang rindu untuk menikmati hadiratnya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita mau bersuka cita bersama-sama. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan, dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari kita sama katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kau menari,
kemuliaan bagi Allah kita. Sungguh Dia Allah yang besar, Dia Allah yang penuh dengan kuasa. Mari kita mau serukan namanya karena kita punya Allah yang hebat. Kita punya Allah yang penuh dengan kuasa atas hidup kita, atas setiap permasalahan kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang dahsyat. Yesus Kristus namanya. Katakan sama-sama dengan iman kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia Allah yang tak tergoyahkan dan terkalahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Dengan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat, Allah kita luar biasa. Dia rindu untuk memberkati setiap kita. Dia rindu untuk bisa berhadapan langsung dengan kita. Sungguh Kau Allah yang baik. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap pemeliharaan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih anugerah keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Saat pagi ini kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Dalam kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan
ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia semakanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Inilah kerinduan hati kami, dan biarlah ini juga komitmen hati kami. Seumur hidup kami mau menyembah Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, dan menyerahkan seluruh hidup kami di dalam pimpinan Tuhan. Itulah sebabnya saat ini kami mau belajar dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi bagian hidup kami, dan firman Tuhan bertumbuh berbuah, mengubahkan kehidupan kami. Kuatkan yang lemah, berikan pengharapan kepada yang berputus asa. Hiburkan, teguhkan oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati jemaat Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi saya rindu menyapa Bapak Ibu. Ya, shalom. Haleluya. Saya melihat sukacita terpancar ya dari wajah kita semua. Ada sukacita dari sorga. Ada semangat karena Tuhan baik di dalam hidup kita. Amin. Saya mengawali firman Tuhan ini dengan pertanyaan yang saya catat di sini, yaitu yang pertama, apa tujuan hidup kita? Dan apa fokus hidup kita? Atau dengan lain kata, apa sasaran hidup kita? Mungkin setiap orang memiliki ya jawaban yang berbeda-beda. Ya, dengan tujuan yang berbeda-beda dalam seluruh area kehidupan yang berbeda-beda pula. Sehingga kita memiliki sasaran atau tujuan atau fokus yang sudah kita rancangkan, baik di dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, bisnis dan lain sebagainya.
Tetapi hari ini saya mau mengajak kita sebagai orang percaya. Apa yang menjadi tujuan hidup orang percaya? Apa yang menjadi sasaran hidup? Apa yang menjadi fokus hidup orang percaya? Dengan satu tema yang saya tulis di sini, yaitu tujuan hidup hanyalah Kristus. Mari kita baca tema ini bersama-sama. 2, 3. Tujuan hidup hanyalah Kristus. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayat 26 dan nanti ada tambahan 27, tapi saya mengajak kita baca mulai dari ayat 20 saja. Ya, ayat 20 dan beberapa ayat berikutnya. Nanti kita boleh baca di rumah, dan ayat ini sangat familiar, tetapi dalam perspektif yang berbeda. Saya rindu mengajak kita belajar firman Tuhan ini. Filipi pasal 1 ayat 20. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan kerinduan dari Rasul Paulus. Makanya di ayat 20, sebab yang sangat kurindukan, yang sangat kuharapkan. Dan ayat 21 menegaskan bahwa hidup mati bagi Paulus adalah Kristus segala-galanya dalam hidupnya. Tujuan hidupnya hanyalah Kristus. Robert Jeffrey, dia membuat sebuah pernyataan. Dia berkata, biarlah kita mengarahkan pandangan mata kita pada tujuan. Mengarahkan pandangan mata kita kepada tujuan, kepada sasaran. Sebagai orang percaya, tujuan hidup kita adalah Kristus. Sasaran hidup kita adalah Kristus. Maka kita akan mengarahkan pandangan mata kita kepada Kristus. Sasaran kita kepada Kristus. Sebab Kristus adalah pusat segala sesuatu dalam hidup kita. Mari kita mau belajar pada pagi hari ini. Kita belajar tentang kehidupan orang percaya, ya, yang menjadikan Kristus sebagai pusat di dalam seluruh kehidupannya. Ada beberapa hal bagaimana orang percaya, ya, di dalam seluruh kehidupannya yang menjadikan Kristus sebagai tujuan hidupnya. Yang pertama, ayat yang ke-20 tadi. Ya, beberapa ayat ini nanti kita bisa perhatikan mulai dari ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Ya, saya hanya membahas dari beberapa ayat ini. Yang pertama di sini saya tulis, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam kehidupan orang percaya. Ayat 20 tadi ya, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi inilah yang sangat Paulus rindukan, yang sangat dia harapkan. Apa itu? Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat ini, timbul pertanyaan, bagaimana Pak Lukas? Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam kehidupan kita, kan gitu. Dan pertanyaannya, apakah Kristus sudah dimuliakan di dalam kehidupan orang percaya? Dari ayat-ayat sebelumnya
kita bisa melihat bagaimana Kristus dimuliakan dalam kehidupan orang percaya. Ya. Yang pertama saya tulis di sini ayat 12, ayat 13, yaitu rela berkorban untuk kemajuan Injil. Coba Bapak Ibu perhatikan ya, ayat yang ke-12 dan 13, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi apa yang terjadi atas Paulus membawa kepada kemajuan Injil. Pengorbanan Paulus itu membawa kemajuan Injil. Kristus dimuliakan dalam kehidupan Paulus ketika dia memiliki sikap yang rela berkorban untuk kemajuan Injil. Saya yakin kita mau gereja kita juga mengalami kemajuan, Injil mengalami kemajuan. Dalam setiap aktivitas kerohanian kita mengalami kemajuan. Dibutuhkan umat Tuhan yang memiliki sikap rela berkorban, membawa kemajuan kepada pertumbuhan gereja. Kalau mau gereja mengalami kemajuan, umat Tuhan harus memiliki sikap rela berkorban. Sekalipun ada penderitaan, ada harga yang harus dibayar, ada pengorbanan waktu, ada pengorbanan tenaga tentunya, bahkan bisa juga harta dan lain sebagainya. Tentunya apa yang ada pada kita yang bisa kita kerjakan untuk kemajuan Injil itu. Maka kemajuan Injil akan nyata, kemajuan pertumbuhan gereja akan nyata. Dan saya yakin gereja kita pun akan mengalami kemajuan. Karena banyak jemaat-jemaat yang memiliki sikap rela berkorban. Dan terus ditanamkan makin hari makin luar biasa, makin hari makin luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Dan saya catat di sini juga bagaimana Kristus dimuliakan dalam kehidupan orang percaya. Ayat 14, ayat 15, ayat 16. Kehidupan Paulus yang menginspirasi. Dia membawa semangat ya serta keberanian untuk orang itu berani menyatakan kebenaran. Kita baca ya ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ayat 15 ini banyak orang akhirnya yang menyampaikan kebenaran karena kasih. Artinya kehidupan yang mewarnai, kehidupan yang menginspirasi, kehadiran yang membawa semangat gitu. Inilah yang dibuat oleh Paulus, sehingga yang sangat dia rindukan adalah Kristus dengan nyata dimuliakan dalam hidupnya, baik oleh hidupnya ataupun oleh matinya. Dengan lain kata, kehadirannya membawa inspirasi, membawa pengaruh untuk memberi semangat kepada orang-orang, sehingga mereka pun semangat. Mereka pun dengan berani untuk menyampaikan kebenaran, sekalipun resikonya sangat besar pada waktu itu. Dan akhirnya banyak orang juga yang memberitakan Kristus karena kasih. Sekalipun di ayat itu ada yang memberitakan Kristus karena maksud yang keliru, motivasi yang salah. Tetapi mereka melihat teladan Paulus yang memberitakan Kristus karena kasih. Maka muncullah juga orang-orang Kristen yang memberitakan Kristus karena kasih dalam pengorbanan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat juga di sini bagaimana Kristus dimuliakan dalam kehidupan orang percaya. Ayat 20 tadi yang kita baca, dua kali kita baca tadi, yaitu terus bersaksi. Kristus dimuliakan dalam kehidupan kita ketika kita terus bersaksi. Dalam terjemahan sederhananya ya Indonesia dikatakan di sana ayat 20 ini. Yang saya mau adalah kata Paulus supaya saya terus bersaksi dengan penuh keberanian. Bersaksi.
maka Kristus dimuliakan dalam hidup kita. Saya kutip di dalam sebuah buku para martir ya, tentang bersaksi. Maka ada muncul kata saksi, bukan sakti ya, saksi. Kita ini adalah saksi, ya, bukan sakti tapi saksi. Ada ditulis di sana, saksi itu orang yang seperti apa? Saksi itu adalah seseorang yang memilih untuk mati daripada menyangkal Yesus Kristus atau karyanya. Dengan lain kata, seumur hidupku aku tidak akan meninggalkan Yesus. Apapun alasannya. Ya. Itulah orang yang memuliakan Tuhan. Kalau ada orang yang rela tinggalkan Yesus demi apapun, maka orang itu bukanlah orang yang memuliakan Tuhan, bukanlah saksi Tuhan. Jangan sampai karena harta orang rela tinggalkan imannya. Jangan sampai karena kekasih hati orang rela tinggalkan Yesus. Karena tidak sedikit kita melihat banyak orang yang berguguran imannya karena tawaran kehidupan keduniawian yang memikat hatinya. Perlahan-lahan mungkin dia tidak menyadarinya, tetapi dia mulai lupa, dia mulai lengah, sampai akhirnya dia mulai terseret oleh arus kenikmatan dunia ini sehingga membawa dia makin hari makin jauh daripada Yesus. Dan tidak jarang kita melihat orang akhirnya meninggalkan Yesus, tetapi saksi adalah orang yang memegang Yesus seumur hidupnya. Saksi juga seorang yang memegang teguh kesaksian kebenaran tentang apa yang telah dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia ketahui. Seperti seorang saksi di pengadilan, dia pegang teguh kebenaran itu, dan itulah yang dia saksikan. Dan yang ketiga di sini, seorang saksi adalah seorang yang mengorbankan sesuatu yang sangat penting untuk memajukan kerajaan Allah. Ini berkaitan dengan poin yang pertama tadi itu, rela berkorban tadi. Ternyata seorang saksi itu adalah orang yang mengorbankan sesuatu yang sangat penting untuk memajukan kerajaan Allah. Kalau orang mengorbankan sesuatu yang sangat penting untuk kerajaan Allah, orang itu memuliakan nama Tuhan. Kira-kira apa yang sangat penting dalam hidup kita? Apa Bapak Ibu yang sangat penting dalam hidup kita? Sesuatu yang sangat penting ini kita korbankan, ternyata itu sangat penting. Kalau hanya penting mungkin masih biasalah. Tapi kalau udah sangat penting, itu sangat kita perlukan, kan begitu. Yang sangat penting itu kita korbankan. Untuk apa? Untuk memajukan kerajaan Allah. Tetapi orang-orang yang menjadi saksi, mereka ternyata mengorbankan sesuatu yang sangat penting itu. Apapun yang sangat penting yang kita bisa katakan, seorang saksi dengan rela hati dia mau berkorban untuk kemajuan kerajaan Allah. Seorang yang bernama Ian Thomas dalam bukunya ya The Saving Life of Christ, dia memberikan sebuah ilustrasi ketika ada tangan lalu dimasukkan ke sebuah sarung tangan. Sarung tangan. Jari-jari memang tidak kelihatan. Sarung tangan itu dia gambarkan. Itulah orang percaya yang menjadi saksi Tuhan. Sarung tangannya kelihatan. Jari-jarinya mungkin tidak kelihatan. Mungkin orang tidak bisa melihat Tuhan, kata Ian Thomas. Orang tidak bisa melihat Kristus. Tetapi seperti sarung tangan ini kelihatan. Orang percaya pun dilihat oleh orang-orang yang ada di dunia ini sebagai saksi Tuhan, wakil Tuhan. Tindak tanduknya dilihat oleh orang-orang di sekitar. Perbuatannya dilihat oleh orang-orang di sekitar. Dan biarlah orang bisa melihat Kristus melalui seluruh kehidupan orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana orang yang hidupnya memiliki tujuan hanyalah Kristus, yaitu
hidup mengabdi kepada Kristus. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini terjemahan yang lain ya, karena bagiku hidup adalah kesempatan untuk mengabdi kepada Al-Masih dan mati adalah keuntungan. Kata mengabdi kalau kita perhatikan itu juga diterjemahkan menghambakan diri. Kata hamba muncul di dalam Filipi pasal 1 ayat 1. Kata hamba juga muncul dalam Filipi pasal 2 ayat 7. Kalau 1 ayat 1 tadi hamba-hamba Yesus Kristus. Tapi dalam 2 ayat 7 itu Kristus yang mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba. Kata hamba dalam surat Filipi semua pakai kata doulos. Orang yang mengabdi kepada Kristus. Doulos itu artinya, saya kutip di sini, adalah seseorang yang menyerahkan dirinya pada kehendak orang lain. Makanya Yesus waktu dia mengambil rupa seorang hamba, dia menyerahkan kehendaknya pada kehendak Bapa. Bukan kehendakku yang jadi, kata Yesus, tapi kehendak Bapa lah yang jadi. Itulah doulos. Doulos juga artinya mereka yang pelayanannya digunakan oleh Kristus dalam memperluas dan memajukan tujuannya. Jadi pelayanan kita digunakan oleh Kristus untuk kemajuan pelayanan Kristus. Itulah doulos. Doulos artinya mengabdikan diri kepada orang lain dengan mengabaikan kepentingannya sendiri. Sekalipun kepentingan kita diabaikan, tetapi karena kita doulos-doulosnya Tuhan yang mengabdi kepada Kristus, maka kita rela mengabaikan kepentingan kita dan kepentingan Kristuslah yang diutamakan. Jadi hari ini orang yang hidup bertujuan kepada Kristus adalah orang yang mengabdi kepada Kristus. Ada pujian yang saya suka itu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku. Tahu ya lagunya? Mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, mengabdi sampai akhir hayat kita. Amin. Biarlah kita hidup mengabdi kepada Tuhan. Makanya Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Coba kita perhatikan slide berikutnya. Saya kutip di sini. Kehidupan orang percaya berasal dari Kristus, terarah kepada Kristus dan berfokus kepada Kristus. Kristus menjadi pusat. Kristus masih tetap menjadi pusat kehidupan Paulus. Ternyata sekalipun dia ada dalam penjara, sekalipun dia menghadapi banyak perlawanan, sekalipun dia menghadapi banyak kesulitan, ternyata Kristus masih menjadi pusat kehidupannya. Untuk apa? Untuk memajukan kepentingan Kristus dan jemaatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kehidupan di dunia ini bagi Paulus dan bagi orang percaya adalah kehidupan yang tertuju kepada Kristus. Tapi kematian itu hanya merupakan akhir tugas kita di dunia ini. Kematian itu seperti kita selesailah begitu tugasnya. Dan itu adalah awal kehidupan yang lebih indah bersama dengan Kristus dalam kematian, dalam kekekalan. Itulah sebabnya walaupun kematian itu adalah sebuah misteri, kematian itu mungkin ya sesuatu yang kelihatannya sangat asing dan bisa saja ada orang yang takut menghadapi kematian. Namun ketika hal itu terjadi dalam hidup orang percaya, sesungguhnya kematian itu adalah sebuah keuntungan. Saya kutip ini sebuah pernyataan dari Hamilton tentang kematian itu. Dia terinspirasi dari seorang misionaris yang rela mati, misionaris ini namanya Jack Vincent.
Jadi Hamilton ini dia terinspirasi dari seorang misionaris ini dan dia berkata begini tentang kematian. Takut Bapak Ibu menghadapi kematian? Ya Pak, takut Pak. Bisa ya? Secara manusiawi kita bisa takut ya. Tapi ini iman kita. Takut apa? Kata Hamilton. Merasakan semangat sukacita yang terlepas. Terbebas dari rasa sakit, dia bilang. Menuju damai yang sempurna. Di sana damai yang sempurna. Pergumulan dan ketegangan hidup berhenti. Tidak ada lagi pergumulan. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi ketegangan. Semuanya sudah selesai. Bagi Hamilton, kematian itu adalah menuju damai yang sempurna. Lalu dia berkata, takut. Takut akan apa? Takut apa? Tentunya, kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, kata Paulus, maka di poin yang ketiga nanti, untuk apa kita hidup? Tapi kalau kematian datang pun, karena Paulus waktu itu dia tidak tahu apakah dia akan dihukum mati setelah itu, dia berkata, siap, mati untung, karena hidupku ada di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir, yang ketiga, bagaimana orang yang hidup dengan tujuannya adalah Kristus. Ayat 22 yaitu hidup memberi buah. Ayat 22 berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah, jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu, tapi kalau kita baca ayat selanjutnya, dia hidup itu jauh lebih baik untuk jemaat yang ada di Filipi. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, hidupnya itu bekerja memberi buah. Tentunya bukan buah jasmani seperti gambar ya, namun buah secara rohani. Kalau saya mau gambarkan, Rasul Paulus ini memiliki pemikiran bahwa hidupnya di dunia ini yaitu hidup yang memberi buah, bekerja memberi buah. Pastilah sama, kita pun begitu. Amin. Dalam seluruh hidup kita mau bekerja memberi buah. Dalam pelayanan pun gitu. Sekarang ini musim buah, udah hampir habis. Saya waktu ditelepon oleh saudara dari desa, ya di desa Tontang, sana musim buah, ada buah jengkol gitu, ada buah rambutan, durian agak lewat, udah lewat maksudnya. Tapi sekarang jengkol, rambutan, dulu pernah juga membantu membersihkan, ya ditanam orang tua ya. Dan sekarang berbuah, bisa dinikmati, walaupun saya bilang saya hanya bisa lihat gambarnya saja karena jauh kan. Nah di sini pun banyak. Tetapi yang pasti, ketika kita menanam ya sesuatu yang entah mangga dan lain sebagainya, kita rindu nanti suatu saat bisa menghasilkan buah. Demikian juga kehidupan rohani, Paulus bekerja memberi buah, ada buah pelayanan. Dimulai dari melayani dulu memang. Bagaimana bisa berbuah dalam melayani kalau dia tidak melayani kan gitu. Kita mulai dari saya mau melayani. Sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan berikan kepada saya mau melayani. Dan buah pelayanan itu nyata dalam kehidupan Paulus. Ada buah jiwa-jiwa, ada buah iman. Makin banyak jiwa-jiwa waktu itu dimenangkan. Justru karena Paulus di penjara, Injil makin maju. Nanti ada info baptisan air. Kita masih membuka pendaftaran baptisan air karena programnya itu ada di bulan 10 akhir. Sudah ada beberapa yang daftar sebelum kita ibadah virtual kemarin dari rumah. Sudah ada beberapa yang daftar, termasuk jemaat POSPI pun kemarin ada wacananya 3 orang. Masih ada kesempatan untuk menerima calon baptisan air sampai tanggal 19 nanti akan dimulai katekisasi yang pertama. Tanggal 19, masih ada 2 minggu lagi. Tentunya kita tetap mengikuti protokol kesehatan.
biarlah kita boleh hidup memberi buah. Yang sudah tingkatkan, yang belum mari kita ambil bagian. Minimal kita mendoakan jiwa-jiwa. Saya masih punya keluarga belum percaya. Saya mau doakan dia. Saya mau memperkenalkan Yesus kepada dia. Biarlah ada keberanian untuk saya memperkenalkan Yesus. Minimal saya bersaksi melalui hidup saya. Tetapi saya pun akan menceritakan bahwa Yesus baik dalam hidup saya. Bukan, tidak boleh kita bersaksi Tuhan tolong kita di sini. Boleh. Kita bersaksi kepada saudara kita seiman. Tetapi jauh lebih juga baik kalau kita menceritakan pertolongan Tuhan kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Sehingga mereka tertarik dan bertanya, siapa Yesus? Luar biasa, Yesus bisa menolong kamu. Itulah Yesus yang kami sembah. Dialah juru selamat dan lain sebagainya. Mari kita memiliki semangat untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, ada satu buah di sini yang saya perhatikan ya. Buah ini penting. Buahnya apa Pak Lukas? Buahnya itu menjadi berkat bagi orang-orang yang kepadanya Tuhan pertemukan. Menjadi berkat kepada siapapun yang Tuhan percayakan kita bertemu dengan mereka. Itulah Paulus. Dimanapun dia menjumpai orang, dia menjadi berkat. Itu juga buah. Di keluarga kah? Di pekerjaan kah? Dimanapun kita berada kita bisa menjadi berkat. Itu juga buah. Bekerja memberi buah artinya hidup menjadi berkat. Tapi saya tambahkan ayat 27 ini di perikop yang lain, tetapi ini sangat juga penting. Di ayat yang ke-27 berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ini buah karakter menuju kepada kedewasaan. Apa itu karakter menuju kepada kedewasaan? Buah karakter menuju kepada kedewasaan adalah jemaat yang kehidupannya berpadanan dengan Injil. Perkataannya berpadanan dengan Injil. Hati pikirannya juga berpadanan dengan Injil. Dan tindakannya nanti pun akhirnya berpadanan dengan Injil. Itulah buah karakter yang membawa kepada kedewasaan. Saya undang para pelayan boleh maju ke depan. Dari statement ini saya menyimpulkan. Yang pertama dari Jim Elliot. Dia berkata, jalanilah kehidupan sepenuhnya dalam setiap situasi yang Anda yakini merupakan kehendak Allah. Jalanilah kalau itu kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Hidup dengan tujuan Kristus. Girolmo Savonarola, dia berkata, Tuhanku rela mati bagiku, bagi dosa-dosaku. Yesus yang sudah mati di kayu salib, hari ini kita memperingati melalui tubuh dan darahnya, melalui perjamuan kudus, sakramen, ucapan syukur, ekaristi. Yesus rela mati bagi dosa-dosa kita. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tujuan hidup kita sebagai orang percaya Kristus, sasaran hidup kita adalah Kristus. Dan dia berkata, mengapa aku tidak bersukacita untuk menyerahkan hidupku yang hina ini karena mengasihinya. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Lagu yang terakhir tadi kita naikkan. Yesus dalamnya kasih-Mu Bapa. Yesus. Mari kita berdoa. Tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Pengorbanannya mulia. Saat ini kami memperingati sengsara Tuhan Yesus sampai Yesus datang kedua kali. Tubuh Tuhan yang dihancurkan untuk menanggung hukuman dosa kami.
Bilur-bilur Yesus untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kami, sehingga kami dilayakkan untuk bersekutu dengan pribadi Allah yang Maha Kudus. Terimalah tubuh dan darah Yesus Kristus di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan Tuhan kami naikkan dan kami kembalikan kepadamu, Bapa Pencipta langit bumi dengan segala isinya. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah perdana setelah sekian lama kami tidak beribadah bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, semuanya mendatangkan kebaikan untuk kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah hari ini Tuhan disertai dengan perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan bahwa dengan perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan, ada kegerakan-kegerakan rohani, ada mukjizat-mukjizat terjadi yang tersedia untuk orang-orang yang membutuhkan. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, yang jauh didekatkan kembali, yang bimbang ditetapkan kembali Tuhan, dan bagi yang terikat Bapa dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ibadah-ibadah kami ke depan, kami rindu bukan hanya merupakan satu rutinitas, tetapi selalu ada kegerakan-kegerakan dan setiap orang yang datang diberkati Tuhan. Kami tahu bahwa jiwa-jiwa baru pada akhir zaman ini akan Engkau sediakan di mezbah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami rindu bangku-bangku kosong yang ada di gereja Isa Al-Masih Jemaat Pontianak akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa baru. Dan jiwa-jiwa lama akan semakin setia kepada Engkau. Setiap pelayan-pelayan, setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan Engkau Tuhan, kami percaya Engkau lengkapi dengan kuat kuasa-Mu, dengan urapan Roh Kudus, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan sungguh-sungguh boleh mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bapa, kami mohonkan perkenanan-Mu, pengampunan-Mu, juga belas kasihan-Mu untuk setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Segala masalah persoalan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, dan kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, Engkau memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah melayani firman-Mu siang hari ini. Kami tahu Tuhan, bahwa pesan-pesan yang disampaikan kepada kami sangat jelas Tuhan, bahwa hidup kami bukanlah hidup kami sendiri lagi, tetapi ada Engkau di dalamnya. Oleh sebab itu mampukan kami Tuhan agar kami boleh melakukan apa yang diperintahkan oleh firman-Mu melalui hamba-Mu, bahwa hidup kami adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya segala hidup kami yang lalu Tuhan sudah kami matikan bersama dengan Engkau, dan hidup kami yang sekarang adalah hidup untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan hidup untuk jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.